Halo, Kak Vera. Salam dari Depok, Kak. Hmm. Ya, Kak Vera dari Bandung. Kita salam dari Depok. Oke. Kakak-kakak dan bunda-bunda, kita masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Eh, Pemaparan materi mengenai tips membuat konten. Tips mengatasi perang harga di Shopee. Nah, pemateri kita hari ini yaitu ada Kak Erni. Halo Kak Erni. Iya, halo. Apa kabar Kak Sulaika? Alhamdulillah baik Kak. Oke Kak Erni, boleh disapa-sapa lagi nih kakak-kakak sama bunda-bunda yang udah join. Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya sama aku. Selang seminggu ya, cuman materinya sekarang langsung beda nih. Oke, mungkin minggu kemarin ada yang baru udah ngikut seminar dari kemarin-kemarin. Ada juga yang baru join sekarang gitu ya. Aku perkenalkan ulang lagi, aku Erni, aku selaku dari e-commerce spesialis di Lamonte gitu. Jadi yang akan aku jelaskan ini sudah pasti berdasarkan pengalaman yang memang udah diterapkan di Lamonte gitu ya. Jadi sebelum mulai mungkin sapa-sapa lagi ya untuk kakak-kakak semua. Salam kenal, aku Erni. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat ya ke kakak-kakak semua gitu. Untuk Kak Sulaika ini boleh langsung mulai. Kita mau ada informasi terlebih dahulu. Boleh Kak Erni, silahkan dimulai pemaparan materinya. Oke, Kak Erni dipersilakan. oke terima kasih. Oke, ini kita mulai ya. Ini aku screen share dulu terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Berubah atau tidak ya? Berubah. Sudah Oke, Kak, sudah muncul. oke, terima kasih. Baik, ini yang akan kita bahas ya sekarang. Cara mengatasi perang harga di Shopee. Yang akan aku jelaskan di sini adalah bagaimana cara kita menanggapinya gitu. Baik dari strategi branding gitu ya. Kita harus membranding value dari toko kita dan produk kita. Lalu tentunya membahas gimana caranya meningkatkan value toko atau produk gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nggak capek-capek ya aku ngasih tahu ke kakak-kakak semua. Untuk disclaimer, ini adalah yang kami terapkan di toko kami atau di perusahaan kami ya. Jadi kalau untuk toko kakak atau produk kakak itu tetap harus melalui uji coba gitu ya. Apakah sistem yang dari kami itu berfungsi di toko kakak atau tidak gitu. Karena toko-toko baru pasti harus banyak-banyak melakukan riset gitu ya. Jadi ini adalah yang berdasarkan situasi di toko kami gitu ya. Kita lanjut. Oke, cara mengatasi perang harga di Shopee. Sebelum kita lanjut, perang harga ini tuh sebenarnya normal ya kakak-kakak semua. Tidak perlu diambil pusing karena emang perang harga tuh salah satu emang tantangan yang diberikan kepada pebisnis online gitu loh. Dan ini wajar kita kita alami ya. Kalau nggak kita alami, kita nggak ada persaingan gitu. Berarti toko kita tidak tidak bisa berkembang gitu karena kita tidak mengalami hal ini gitu loh. Nah, di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya mengatasi itu melalui branding yang tepat sasaran, meningkatkan value pada toko dan meningkatkan pelayanan pada customer gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tiga yang harus diperhatikan dalam melakukan branding ya. Karena branding ini sangat berpengaruh gitu loh untuk toko kita sendiri gitu loh. Nah, yang pertama ada konsep toko. Sudah pasti ya kita harus punya konsep toko. Toko kita ini ciri khasnya apa gitu. Kalau di Lamonte kan kita ciri khasnya adalah supplier baju anak
impor gitu ya, terbesar mungkin misalnya ya, kita masukin kata-kata terbesar. Nah, konsep toko kakak tuh apa gitu? Misalnya kayak mau jualnya produk eksklusif premium. Berarti kan itu rata-rata yang mahal-mahal ya, yang eksklusif, eksklusif gitu ya. Nah, ini yang bakal jadi ciri khas dari toko kakak gitu loh. Yang bakal terngiang-ngiang di mindset pembeli atau di pikiran pembeli gitu. Nah, ini harus sudah ada jelas gitu. Kalau dari konsep toko aja kakak belum jelas, bingung mau nge-brandingnya seperti apa gitu ya. Jadi, tentukan konsep yang ingin ditunjukkan kepada pembeli yang bisa menjadi ciri khas dari toko kita gitu. Lalu setelahnya kalau misalnya konsepnya sudah ready, sudah mateng, kita masuk ke value. Value ini apa sih? Value ini kelebihan ya. Kelebihan yang bisa kita berikan, kita tonjolkan kepada pembeli gitu loh. Nah, ini di sini kita tingkatkan kelebihan dari toko serta produk ya, yang dimana akan berdampak besar pada sudut pandang pembeli kepada toko kita dan menjadikan toko kita tuh lebih diminati gitu loh. Kalau misalnya nih, aku kasih contoh ya, kayak ada dua toko nih. Dua toko yang satu dia jual, dua-duanya ini tuh jualan produk yang sama gitu loh. Dia jual dress yang sama, model yang sama dengan harga yang berbeda. Ya, persaingan harga gitu. Tapi yang satu ini tuh dia nggak nge-branding toko dia dengan benar. Walaupun dia harganya lebih murah misalnya. Misalnya dia jual 50, yang satu lagi dia jualnya 100.000. Tapi dia nggak branding toko dia dengan benar gitu loh. Dia memberikan informasi yang lengkap untuk produk dan tokonya. Tidak menutup kemungkinan orang-orang lebih tertarik ke yang 100.000 ini ya. Kali. Gitu ya. Jadi gunanya value ini tuh adalah meningkatkan daya minat pembeli terhadap produk kita gitu. Jadi kalaupun kita masang harga 100.000 misalnya, padahal di pasaran produk itu tuh 50.000 sampai 70.000. Tapi kalau kita udah punya value untuk produk, kakak nggak perlu takut gitu loh. Karena banyak juga yang customer yang udah open minded ya, mereka lebih mementingkan kelebihan atau informasi apa yang dikasih dari toko gitu loh. Kalau misalnya yang toko yang murah ini tidak memberikan informasi kayak detail real pick-nya seperti apa, detail produknya seperti apa, orang juga males kan ya kalau beli kayak gitu. Sedangkan di sebelah ada yang lebih jelas gitu loh. Misalnya dia ngasih penjelasan produknya, detail produknya, ngasih tahu real pick-nya, dikasih video juga, dipermudah dalam proses orderan, itu bakal lebih menarik gitu untuk customer. Lalu selanjutnya adalah pelayanan. Pelayanan ini udah pasti ya, pasti paling penting gitu loh. Walaupun kita di dunia online Shopee gitu ya, kalau di Shopee kan kita sebenarnya nggak perlu berkomunikasi dengan customer ya, karena kan dia langsung beli di dalam platform gitu loh. Kecuali kita jualannya cuman via WhatsApp gitu ya, yang masih harus door to door, pelayanan yang benar-benar harus banget gitu ya. Cuman walaupun di Shopee, kita tetap harus memberikan pelayanan yang dimana itu membekas di customer yang ngebuat dia tuh nyaman beli di kita gitu. Walaupun harga kita mahal, tapi karena pelayanan kita aware ke mereka, kita care sama mereka, kita interaksi dengan mereka tuh bagus, mereka pasti balik lagi ke kita gitu loh. Jadi selalu berikan pelayanan terbaik, memberikan dari apa yang diminta, agar memberikan rasa puas kepada pembeli saat melakukan interaksi di toko gitu. Memberikan dari apa yang diminta tuh maksudnya apa sih? Kayak misalnya customer-nya cuma nanya, ini ready nggak ya? Gitu. Nah, kita bales, ready Kak, dia ada warna ini, size-nya tuh dari ini sampai ini Kak. Kakak mau size apa gitu. Nah, itu kan lebih daripada yang ditanya gitu, dari apa yang diminta gitu untuk pelayanan seperti itu. Kita lanjut lagi. Lalu, nah ini yang perlu kita perhatikan ya, ini udah masuk ke cara meningkatkan value toko dan produk ya. Ini kita masuk ke tampilan toko gitu. Kita meningkatkan tampilan toko kita meningkatkan value toko kita. Di setiap platform itu dikasih yang namanya fitur dekorasi gitu ya. Kita dikasih kemudahan dalam mengatur toko kita gitu loh. Nah, di sini kita bisa atur dekorasi tokonya. Kita bisa susun kayak di website gitu. Kalau kakak misalnya pusing gitu, aduh nggak ngerti desain gitu segala macam, kakak taruh aja foto-foto.
Misalnya uh, foto anak, baju anak gitu ya, baju-baju anak kakak. Nah itu kakak bisa taruh gitu loh. Kakak bikin jadi beberapa collabs nih gitu ya, kayak beberapa foto gitu di satu banner gitu sih, satu tampilan. Nah kakak pasang aja di situ, atau foto stok kakak gitu. Atau foto-foto pengiriman kakak gitu ya, ditaruh juga gitu loh. Jadi customer yang melihat toko kita tuh lebih percaya dengan toko kita ini gitu. Itu pentingnya meningkatkan value ya. Jadi kan Kak, kita nggak artis ya Kak, kita bukan artis yang baru bikin toko, followersnya banyak, trustednya tuh kepercayaan orang-orang udah settle gitu, udah stabil. Kita masih harus ngebangun dari nol. Nah, dengan cara ya seperti ini, kayak Shopee ngasih fitur dekorasi di mana kita bisa naruh gitu loh. Semakin rapi dekorasi kita, semakin kepercayaan customer juga terhadap kita tuh lebih besar gitu loh. Kalau mindset di customer pasti kan, oh dia nyusun tokonya bagus nih, berarti dia niat buat jualan, kayak gitu. Lalu selain dari dekorasi, kita juga harus atur susunan produk. Nah, ini kita bisa atur gitu loh. Di bagian paling atas tuh kita mau nampilin apa? Misalnya produk terbaru, di bawahnya produk terlaris, di bawahnya lagi nih produk yang lagi diskon misalnya. Ini kita bisa atur ya, jadi kita bisa atur mana yang produk kita yang mau di-highlight, mana yang mau dilihat sama customer paling atas misalnya. Nah, ini pentingnya susunan produk, jadi customer pun lebih enak ya. Kalau ini aku kasih lihatnya itu ke skincare ya. Di sini dia ngasih kategori seperti skincare, makeup, beauty tools. Nah, ini dipisah-pisah sama dia gitu. Jadi rapih, customer juga kalau mau lihat tuh gampang, sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kalau ini udah rapi, customer lebih enak, lebih mudah, ya dia belanjanya juga lebih semangat gitu daripada ternyata beauty makeup sama tools makeup tuh nyampur gitu. Mereka pasti lebih males untuk nyari gitu. Lalu kita juga harus yang namanya memberikan informasi toko. Informasi toko ini kayak tagline ya, tagline atau sedikit bio tentang toko gitu. Kayak gini kan aku ngasih contoh kayak selamat datang di toko kami gitu. Eh, Cara order di kami seperti ini, kita proses ordernya seperti ini. Nah, dikasih tahu di situ. Jadi kalau misalnya ada beberapa customer yang rajin chat, ada juga yang customer nggak rajin chat gitu. Nah, untuk yang customer yang tidak rajin chat ini atau nggak terlalu tertarik untuk chat dengan admin, kita harus menyediakan informasi yang dia bisa baca gitu. Nah, salah satunya adalah di informasi toko atau bio toko. Ini kita harus pakai gitu ya. Kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya adalah setelah kita mempersiapkan toko, kita harus lakukan promosi atau marketing gitu loh. Walaupun kita jualan di Shopee, setidaknya kita ada tempat lain atau wadah lain untuk kita promosi toko kita ini loh gitu. Misalnya di Instagram boleh, di Facebook boleh, di WhatsApp juga boleh gitu ya. Ini kita taruh gitu loh. Jadi setiap apa yang kita lakukan di toko kita oper ke sosial media ini gitu loh. Misalnya kita lagi live, kita oper di sini. Kita kasih tahu informasinya kalau kita lagi live gitu ya. Atau kita lagi ada produk baru, kita kasih tahu juga nih di sini. Jadi kita dapat traffic dari Shopee, kita juga dapat dari traffic di sosial media gitu loh. Jadi kita bisa narik pembelian dari sosial media ke Shopee gitu loh. Lalu selanjutnya adalah Shopee Video gitu. Tentunya kita juga harus promosi di platform tersebut ya. Di platform tersebut kita dikasih wadah yang namanya Shopee Video. Ini kita bisa pakai ya. Kalau misalnya kakak ada video-video review, kalau Lamonti kita nyediain ya video review buat Lamonti sendiri ataupun buat mitra-mitra kita. Nah kakak bisa posting di sini terus pakai link toko kakak gitu. Nah kalau misalnya semua ini sudah jalan, dan menurut kakak hasilnya masih kurang, kakak bisa pakai iklan Shopee gitu. Iklan Shopee ini tuh bisa diatur ya kak ya, nggak perlu yang ratusan-ratusan ribu gitu. Sehari 3.000 tuh bisa kak, sehari 3.000 gitu ya biaya promosinya. Itu bisa diatur gitu loh. Itu tapi mindsetnya jangan langsung omset ya.
Karena iklan itu bukan omset, tapi untuk menarik traffic gitu loh. Kalau iklan kita sudah settle, baru mindsetnya ke omset gitu. Tapi kalau toko kita aja belum settle, kita jangan berharap dulu omset gitu. Kita buat dulu nih toko kita tuh kokoh gitu. Kalau persaingan harga aja belum kita bisa laluin, gimana kita mau omset yang gede gitu ya. Jadi kita siapin dulu nih branding kita, value kita buat dulu. Kalau misalnya ternyata menurut kakak nih udah top banget nih, udah nih ya gitu ya. Nah, kakak baru boleh memperbesar biaya iklannya. Nah, di situ kakak baru bisa yang namanya berharap omset gitu. Tapi kalau misalnya toko sama produk kakak juga masih berantakan, terus kakak lakuin iklan, kakak jangan berharap omset gitu. Karena iklan ini sangat berpengaruh dari gimana kakak membuat produk kakak tuh sebagus apa gitu, atau toko kakak sebagus apa. Di sini kan ada beberapa macam ya, iklan pencarian, iklan produk serupa, sama produk otomatis. Nah, berarti kan yang dipasarkan adalah produk ya, produk dan toko. Nah, kalau produk dan toko kita aja belum menarik, gimana orang mau tertarik gitu loh. Gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kita perbaiki dulu toko dan produk kita. Kita tingkatkan value dari toko dan produk kita gitu. Kita lanjut lagi. Nah, untuk meningkatkan value produk, pastinya proses posting itu teramat penting ya, Kak ya. Untuk proses upload tuh sangat penting gitu. Jadi gimana caranya proses posting produk yang tepat. Dalam menghadapi persaingan harga, kita sebagai penjual harus meningkatkan value pada produk yang dijual tentunya ya. Caranya adalah menggunakan keywords atau kata kunci gitu. Menggunakan kata kunci yang sesuai dapat membuat produk kita berpeluang lebih besar dalam dikenal publik gitu. Persaingan harga ini kan kalau mau dipersingkat adalah produk yang dikenal dan produk yang tidak dikenal gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kata kunci yang populer atau kita lakukan riset gitu. Nah, cara risetnya seperti apa sih? Kakak bisa ke Shopee. Nah, ini aku kasih contoh ya, dress anak gitu. Nah, kalau aku tulis dress anak, di sini ada beberapa pilihan. Dress anak perempuan impor, dress anak perempuan, dress perempuan impor Korea San. Nah, ini yang lagi trending di kategori dress anak. Ini bisa kakak pakai untuk produk kakak gitu loh. Ini bisa kakak pakai untuk produk kakak, karena ini yang lagi banyak dicari orang di kategori dress anak. Nah, begitu juga berikutnya gitu loh. Kalau kakak mau upload, kakak cari dulu ini gitu. Setelan anak laki-laki. Ujungnya apa ya yang lagi tenar? Nah, itu yang kakak copy paste gitu. Nah, ini ada beberapa macam ya. Kalau misalnya kakak punya dress anak perempuan 1 tahun, ini kakak boleh pakai misalnya, karena dia ada di urutan atau 5 keywords gitu. Atau kakak bisa risetnya melalui iklan Shopee. Kalau kakak lakuin riset dari iklan Shopee nggak perlu bayar kak. Kakak cuma perlu kayak mau lakuin iklan, nanti dia muncul nih kolom untuk pencarian kata kunci ya. Nah, itu kakak bisa cari di situ. Kakak bisa lihat berapa persen orang mencari setiap harinya. Nah, kakak bisa terapkan itu di produk kakak, gitu ya. Jadi keywords ini tuh teramat penting ya, Kak. Kalau kakak naruh judul kakak, misalnya nama toko doang ya, nama toko doang, baju anak Lamonte gitu. Baju anak Lamonte. Kakak cuma naruh gitu doang ya. Itu kemungkinan belum bisa naik, Kak. Belum bisa naik itu kecuali kita artis, kita sudah punya nama yang besar gitu ya. Itu kemungkinan peluangnya ada gitu. Cuman kan kita ini masih perintis ya. Kita masih perintis di mana nama kita tuh belum tentu dikenal semua orang gitu loh. Misalnya kakak taruhnya dress anak 305 misalnya kode produk gitu ya. Itu akan susah kan naiknya. Gitu setidaknya kakak menggunakan 2 atau 3 keywords. 2 atau 3 keywords. Jadi misalnya di sini kakak pakai dress anak perempuan import, slice, dress anak perempuan Korean style, terus kakak slice lagi atau garis miring lagi pakai kata kunci lain baru nama produk kakak. Gitu. Itu formula dalam
upload judul ya, judul produk. Jadi keywords atau kalimat promosi, baru nama produknya, keterangan produk, sama keywords lagi, plus keywords lagi, atau kalimat promosi. Seperti itu ya. Kalau aku di sini nyuruh tim aku atau minta tolong ke tim aku untuk seperti itu untuk formula dalam upload judul gitu ya. Nah itu balik lagi coba kakak gunakan di toko kakak, berdampak atau tidak. Jika berdampak teruskan. Kalau nggak berdampak kakak cari lagi caranya. Kakak ubah lagi apa di depan harus nama produk dulu, baru keyword-keyword, baru uh, info produk, atau harus dibalik-balik lagi gitu. Lakukan seperti itu terus ya Kak ya, karena kan kalau misalnya toko masih baru, harus rajin yang namanya coba-coba berbagai macam gitu. Kita lanjut. Lalu media ya, media di produknya ini sendiri gitu loh. Media ini dimaksudkan itu foto dan video. Jadi kita harus kasih informasi juga ke customer mengenai produknya. Foto serta video merupakan hal terpenting. Karena kita kan jualan online ya. Yang kita jual nih gambar, Kak, gitu. Kalau fotonya aja nggak proper, tidak bagus, apa yang kita kasih gitu ke customer? Jadi yang kita jual nih gambar sebenarnya, gitu. Makanya kenapa fotonya tuh harus bagus, kualitasnya bagus. Kalau emang ada video lebih bagus lagi, gitu. Nah, berikan minimal 3 foto pada setiap produk. Kenapa 3 foto? Karena kalau misalnya kakak masukinnya satu doang, kalau misalnya kakak rajin pakai Shopee Seller ya, websitenya Shopee Seller, itu kakak bakal produk yang satu foto ini bakal masuk kategori produk perlu diperbaiki. Gitu. Berarti kan produk kita belum bagus ya, karena perlu diperbaiki. Nah, minimal banget itu 2, tapi itu terlalu dikit menurut aku ya. Jadi kenapa kita selalu usahain minimal banget 3. Bagus-bagusnya bisa keisi semua, 99 kolomnya bisa keisi semua. Karena ya balik lagi, yang kita jual kan foto, yang kita jual tuh media. Kalau medianya aja tidak menarik, gimana customer mau tertarik gitu ya. Lanjut lagi. Proses deskripsi ya, deskripsi juga penting. Kadang ada beberapa reseller yang cuma nulis deskripsinya tuh dikit banget gitu. Nah itu kan dikit ya, informasi yang sampai ke customer pun sedikit Kak gitu. Jadi deskripsi ini merupakan poin ketiga terpenting atau yang sangat berpengaruh pada nilai jual produk gitu. Selain dari foto, nama judul, gitu ya, atau informasi lain, deskripsi itu adalah poin ketiga yang sangat berpengaruh. Jadi kalau deskripsi kita nggak oke, informasinya tidak sampai ke customer, peluang ordernya pun sedikit gitu loh. Jadi di sini aku kasih susunannya, yaitu adalah yang harus ada di dalam deskripsi adalah informasi produk, informasi toko, kata kunci, plus hashtag. Nah, kata kunci atau keyword tadi yang kita udah pakai di judul, kita bisa pakai di deskripsi juga. Di sini ada contohnya di bagian di bawah detail produk, setelah anak laki-laki, pakaian anak cowok, strip, one set anak import, strip lagi grosir baju anak, gitu. Ada yang namanya CEO ya, atau gimana cara aplikasi ini membaca kata kunci kita gitu loh. Jadi semakin banyak kata ini dipakai, semakin produk kita tuh naik Kak, gitu. Kak, tapi harus sama ya. Misalnya kakak mau ngangkat grosir baju anak import, berarti di judul, di deskripsi, itu harus ada, gitu. Biar lebih mempermudah trafficnya naik gitu. Nah, boleh ditaruh hashtag nih. Hashtag ini juga bisa di-reset. Di-resetnya dari Shopee Video. Gitu, kakak cari kata-kata yang memang lagi naik, hashtag-hashtag yang lagi naik. Nah, itu kakak bisa pakai. Gitu. Berikutnya adalah proses setelah produk ini diupload. Atau ini juga termasuk pelayanan ke customer ya. Pelayanan customer. Ada 4 ya yang penting, yaitu marketing produk, yaitu melakukan promosi atau melakukan pengenalan mengenai produk yang dijual.
gitu. Jadi kita menyebarluaskan informasi tentang produk kita. Bisa di Instagram, bisa di WhatsApp atau aplikasi lain gitu, Telegram ya. Kayak Lamonte kan kita kalau ada produk baru kita opernya habis dari website atau habis dari Shopee kita oper ke WhatsApp ya. Kita oper ke WhatsApp, story WhatsApp, kita oper ke Instagram, kita oper ke Telegram. Nah, itu menyebarluaskan informasi mengenai produk yang dijual. Jadi kita nggak bisa ngarepin dari Shopee-nya ini gitu loh. Karena apalagi produk baru tidak kita iklankan, itu susah naik gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita belum punya yang namanya customer tetap, akan susah gitu ya. Lalu selanjutnya adalah live streaming ya. Live streaming sekarang udah banyak yang pakai ya. Di TikTok juga kita udah belajar live streaming. Nah, live streaming ini sama ya, kayak marketing produk. Memasarkan produk dengan cara melakukan live streaming merupakan cara promosi organik selain dari promosi berbayar atau iklan. Jadi kalau misalnya kakak belum bisa pakai iklan, kakak live aja. Itu udah sama yang namanya iklan gitu. Kita bisa narik pembeli di luar yang mengunjungi toko kita gitu loh. Jadi ini tuh cara terbaik gitu untuk menarik customer gitu ya. Lalu berikutnya adalah sosial media ini sama ya, kayak marketing produk, memberikan informasi mengenai produk yang kita jual di luar platform yang kita tayangkan produknya gitu ya. Door to door ini bukan pintu ke pintu ya, tapi lebih kayak manual gitu ya. Kakak bisa chat nih satu-satu customer yang udah pernah order gitu. Kakak tanyain lagi, Kak, kita ada produk baru nih. Kakak tertarik nggak ya? Kemarin kakak cari dress nih, aku ada dress baru gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau kita belum punya customer tetap, kita harus seperti itu. Bahkan customer service kita pun masih seperti itu ya sekarang gitu, walaupun kita sudah memiliki ya ada beberapa customer yang udah setia sama kita gitu ya, termasuk kakak-kakak yang di sini, termasuk customer setia kita masih tetap menawarin kok, kita masih lakukan yang namanya door to door gitu. Jadi kita chat satu-satu customer kita kayak, halo kak, apa kabar? Kakaknya lagi cari produk nggak ya? Dikit lagi lebaran nih, kakak nggak mau nambah stok, dikit lagi tahun baru nih kakak nggak mau nambah stok, kayak gitu ya. Harus rajin yang namanya mempromosikan gitu, karena kita kan perintis ya. Harus rajin-rajin yang namanya narik perhatian gitu. Ini sih kalau nggak salah udah terakhir deh. Nah, ya ini udah terakhir. Balik lagi ya gini kakak-kakak semua. Persaingan harga ini kadang ada yang salah pola pikirnya. Persaingan harga misalnya yang satu 50, yang satu 60, yang satu lagi 70, terus kakak datang dengan 100.000. Terus gimana nih cara persaingan harganya? Apa aku harus turunin jadi 40.000? Tidak ya, tidak. Cara memenangkan persaingan harga itu adalah dengan cara meningkatkan value. Makanya kenapa yang aku share di sini adalah cara meningkatkan value dari toko dan produk kita. Jadi bukan berarti kita harus menurunkan harga kita gitu loh. Bangkrut nanti kita kalau konsepnya seperti itu ya. Jadi balik lagi, cara pola pikirnya adalah meningkatkan value. Jangan jadi nurun-nurunin harga mengikuti pasar gitu. Kecuali memang sudah jauh banget ya. Misalnya selama dia viral nih, ada produk viral gitu ya misalnya. Tiba-tiba harganya tadinya tuh 50.000 doang, tahu-tahu naik gitu sampai 200.000. It's okay, ikuti alur itu. Kalau dia turun ya udah. Kalau misalnya dia udah popularitasnya turun terus harganya turun, it's okay. Itu bukan persaingan harga ya, tapi traffic pasar gitu. Itu udah termasuk traffic pasar. Tapi kalau misalnya menurut kakak ini tuh masih bisa kok udah jual 100.000 gitu. Berarti tingkatin value kakak. Kakak percaya produk kakak bisa laku 100.000 ya udah. Gitu. Kakak tingkatkan, kakak percaya diri, kakak yakin ya. Sebagai pebisnis kita harus yakin ya namanya jual produk gitu. Harganya 100.000, orang lain jual 70.000, 80.000, sampai 90.000, belum ada yang 100.000. Kita harus yakin gitu dengan cara meningkatkan value kita gitu. Jadi di sini untuk persaingan harga adalah memang meningkatkan value ya. Jadi untuk kakak-kakak semua, tingkatin lagi value-nya,
perbaiki lagi tokonya, perbaiki lagi proses listing ya, proses upload produknya gitu. Apa sudah benar? Sudah rapi kah? Kalau memang sudah rapi, ya sudah berarti kita sudah harus masuk ke tahap berikutnya, yaitu marketing. Nah, baru lagi marketing kita sudah rapi atau tidak. Kalau sudah rapi, oke, gitu. Selanjutnya itu akan mengikuti gitu loh, dengan sendirinya akan mengikuti gitu. Kalau misalnya tahapan kita sudah benar, trafficnya pun akan mengikuti gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata trafficnya belum naik, itu artinya memang masih perlu ada yang dirapihin dari proses yang sedang kita jalani ini gitu. Jadi di sini untuk proses persaingan harga itu apa gitu ya? Persaingan harga ya cara menang ini ya seperti itu membangun value lagi. Jadi gitu, seperti itu ya kakak-kakak semua untuk materi yang aku bahas hari ini adalah cara meningkatkan value-nya. Nah, ini materi aku udah selesai. Berarti kita masuk ke sesi tanya jawab kayaknya ya. Boleh dilanjut Kak Solaika? Ya, Kak Erni, terima kasih atas pemaparan materinya nih. Jadi kakak-kakak sama bunda-bunda pasti udah tahu cara untuk berjualan di Shopee itu gimana. Mulai dari menyiapkan produk yang ingin dijual, terus untuk menyiapkan dekorasi tokonya nih kita mau jual apa sih gitu ya. Biar kita juga jadi nanti kalau bunda nyari misalnya baju nanti keluar tuh toko bunda gitu kan jadi bisa direkomendasikan juga oleh Shopee-nya. Nah sekarang nih bunda-bunda kira-kira ada yang masih bingung dan ada yang mau ditanyakan untuk gimana sih cara berjualan di Shopee atau mungkin cara meningkatkan penjualan yang udah pada punya toko di Shopee gitu. Boleh langsung ditulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti Kak Erni bakalan jawab dan bakalan kasih tahu Bunda. Ayo bunda-bunda yang mau bertanya boleh masuk. Nih ada pertanyaan pertama dari Kak Mutemuts. Kak, bolehkah mengambil dari teks Lamonte-nya langsung untuk deskripsi produk? Silahkan Kak Erni. Oke, boleh sih ya Kak, boleh banget, nggak apa-apa ditiru gitu ya. Kita juga pun sebenarnya dalam menyusun deskripsi kita riset gitu, kita cek ke kompetitor lain, dia susunannya seperti apa. Nah ini kakak boleh gitu, tapi langkah baiknya kakak kasih ciri khas dari toko kakak gitu, tambahin beberapa kalimat yang bisa nunjukin ini tuh toko kakak gitu. Takutnya toko pas orang-orang baca, oh ini mah dia belinya di Lamonte, dia ngeh gitu ya. Terus balik lagi dia ke persaingan harga nih, gitu. Nanti dia buka Lamonte, dia ketemunya kita, nanti belinya di kita gitu. Jadi coba di ATM atau di modifikasi gitu. Modifikasi misalnya kalau kita ada kayak baca dulu sebelum order. Nah, atau kakak bisa taruh kayak sebelum order dibaca ya. Nah, gitu dimodifikasi sedikit-sedikit aja. Berikutnya kakak bisa pakai template itu untuk di produk lain gitu. Kalau kita sih nggak ada masalah kalau misalnya kakak mau pakai deskripsi kita ya gitu ya. Cuman dampaknya adalah nanti ke toko kakak gitu. Alangkah baiknya kakak tambahin beberapa kalimat yang uh, sedikit membedakan dari kita gitu kamu teh. Yang lainnya boleh ditanya-tanya lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh ya. Oke, terima kasih kembali. Ayo kakak-kakak dan bunda-bunda yang mau bertanya boleh nih lanjut pertanyaan kedua nanti bakalan dijawab juga sama Kak Erni. Atau sambil nunggu ada nih yang udah buka Shopee gimana nih 99-nya nih. Hari ini kan 99 ya, boleh nih siapa tahu ada yang udah punya toko di Shopee, boleh nih curhat-curhat dikit atau sharing-sharing rame gitu. Misalnya live-nya lagi rame gitu ya, atau live-nya sepi gitu. Soalnya kalau live di Shopee sekarang lagi turun nih gitu ya. Kalau kakak-kakak bisa lihat,
live-nya lagi turun gitu. Lamonte aja yang biasanya 40 penonton gitu ya, stay ini tuh sekarang cuma 10, 5 gitu ya. Eh, Entah pasarnya lagi turun atau memang lagi banyak artis-artis yang lagi live gitu ya. Boleh curhat-curhat, boleh kasih informasi nih ke teman-teman semua. Gimana eventnya kali ini gitu ya. Lagi tanggal kembar nih. Atau ada yang belum punya toko tapi udah belanja-belanja di Lamonte gitu pakai voucher-voucher, boleh di sharing-sharing aja gitu. Iya, ayo kakak-kakak dan bunda-bunda, kita nggak cuma nanya, kita juga bisa sharing. Kak, aku izin baca pertanyaan dari Kak Safir. Apa ada rekomendasi strategi promosi perihal live yang trafficnya lagi seperti ini, Kak? Live-nya agak sepi dari biasanya. Oke, gimana nih Kak Erni tanggapannya? Nah, ini juga lagi dirasain sama Lamonte ya, Kak ya. Cuman untuk kita sekarang ini kita eh, mencoba membalikin trafficnya adalah dengan cara kita share link toko link live kita tuh ke orang-orang gitu. Kita pasarin di story ya kayak tadi marketingnya langsung ke sosial media. Kita share-share nih, kita broadcast ke orang-orang, kita lagi live loh Kak, kita lagi live gitu. Kita kasih tahu ke orang-orang kalau kita lagi live gitu. Nah, paling seperti itu ya, karena kan kalau masalah penonton ini kita nggak bisa tarik gitu. Kita nggak bisa tarik dari toko sebelah ke toko kita gitu ya. Paling yang bisa kita lakuin adalah seperti itu gitu. Kita menginformasikan kalau kita lagi live ke orang-orang lebih luas lagi gitu, Kak Safir. Oke, terima kasih Kak Erni. Sekarang aku bacain lagi dari Kak Mori Ate nih. Kalau macam saya yang dropshipper produk Lamonte, Kakak, apa bisa saya minta video produk dari Lamonte? Kalau ini sih sebenarnya Kak kita sesuai ada ya kita sebenarnya selalu mengusahakan semua produk kita tuh ada video reviewnya gitu. Cuman kan banyak ya kayak kita kan ada 100 hampir 1000 gitu, hampir 1000 model. Nah, ini tim kita tuh video ini pun bertahap gitu. Jadi kakak bisa pakai video yang memang sudah tersedia di grup ya, kalau nggak salah di grup atau di Telegram. Nah, kakak bisa pakai itu dulu sambil menunggu tim kita ready gitu loh. Karena kan mereka juga harus bikin konten, mereka juga harus bikin konsep-konsep lain gitu. Jadi misalnya kayak sehari tuh mereka cuman nge-shoot 10 produk aja gitu. Berarti kan kita butuh beberapa hari untuk menyelesaikan 1000 ya gitu kakak-kakak semua. Kalau di grup nggak ada videonya kak, cuma foto. Kalau setahu aku ada deh kak di Telegram kalau nggak salah ya gitu. Tapi kalau misalnya kakak butuh video gitu, kakak bisa pakai foto dulu kak, kakak edit aja jadi pakai template capcut ya. Kita banyak banget ngajarin reseller-reseller kita kalau misalnya dia nggak sabar gitu ya. Kalau misalnya urgensi gitu, aku butuh video kak, kakak pakai capcut kak gitu. Kita ajarin kayak kakak tinggal masukin fotonya gitu, kakak masukin foto-foto cantiknya, terus tinggal di JJ-in aja gitu kan, lebih gampang. Di Telegram ada videonya, oke siap gitu. Coba nih Kak Endang ke Telegram kita gitu ya. Ada kok Kak beberapa ya. Cuman memang kalau produk baru pasti kita belum ada videonya gitu karena masih proses gitu. Boleh yang lainnya ditanya-tanya lagi nggak apa-apa. Terima kasih Kak Erni atas jawabannya. Kakak-kakak boleh yang masih bingung dan ingin bertanya langsung ditulis di kolom chat.
Dari Kak Mori Ate nih, memang kalau soal live di Shopee agak sepi, di live artisnya yang ramai. Nah, ya kita juga udah sempat eh, kita udah aku sendiri pun udah coba nanya ya ke pihak Shopee gitu ya. Kak, kok ini kita turun ya? Ada apa ya? Ada masalah apa gitu loh. Takutnya memang merekanya lagi maintenance gitu ya. Jadi tidak menyebarluaskan Shopee Live kita gitu loh. Aku udah tanya gitu. Cuman memang dari Shopee-nya katanya tidak ada gitu. Tapi memang pihak Shopee menginformasikan ke kita kayak sekarang makin banyak kak yang live gitu. Bahkan artis pun makin banyak gitu ya. Yang tadinya misalnya cuma Raffi Ahmad, sekarang ada Ruben, ada Aurel, ada Atta Halilintar gitu ya. Nah, itu makin rame ke mereka gitu ya. Populasi hampir setengah populasi ke mereka semua gitu. Memang ini persaingan yang namanya yang tadi aku bilang terlihat dan tidak terlihat gitu ya. Agak susah memang sebenarnya kalau mau melawan yang memang sudah punya nama besar atau brand besar gitu. Untuk brand-brand seperti kita kan masih standar ya gitu. Dan ya ini memang tantangan kita saat ini. Nah, tuh ada Sarwenda lagi kan. Terus ada Onyo lagi gitu ya. Banyak nih satu keluarga dia live semua gitu. Memang kita lagi dikasih tantangan besar sama Shopee-nya untuk bertahan gitu ya. Jadi buat kakak-kakak semua semangat terus. Tetap konsisten walaupun misalnya yang nonton cuma satu atau dua orang tetap konsisten gitu ya. Karena itu yang dilihat dari Shopee. Oh, oh penjual ini konsisten gitu bertahan di sini gitu. Suatu waktu dia pasti bakal naikin traffic kita gitu ya. Yang tadinya malah kita harus scroll jauh dulu gitu ya, kita ada di urutan yang terbawah gitu ya, bisa-bisa dia naikin walaupun kita cuma penontonnya dua gitu karena kita konsisten gitu ya. Jadi jangan langsung ngedown, jangan langsung lemes gitu, yang nonton cuma dua nggak ada yang komen gitu ya. Tetap lakuin, kita aja masih tetap 20 masih tetap ya dari jam jam 5 pagi sampai jam 12 malam kita tetap live gitu, walaupun yang nonton cuma dua gitu ya, paling banyak sekarang-sekarang ini 20 gitu ya. Kita percaya nanti suatu waktu dia bakal kembali lagi pulih lagi gitu ya karena memang mungkin lagi euforianya artis-artis ini dulu gitu. It's okay gitu kakak-kakak semua. Oke deh, makasih Kak Erni atas jawaban dan tanggapannya. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya nih atau sharing? Udah belanja apa sih nih di 99 ini? Terus gimana mungkin untuk meningkatkan penjualan? Ngaruh gak ini Kak, kalau misalnya lagi live terus nyebarin voucher gitu, itu bisa juga nggak Kak untuk meningkatkan penjualan? Oke, ini kalau Bunda Ata ya, saran buat jam-jam live gitu ya. Ini disclaimer ya, kalau yang ini khusus kakak disclaimer. Ini tuh berdasarkan riset ya kak ya, berdasarkan uji coba kita yang udah lama kita pakai gitu loh. Kita udah riset berkali-kali gitu. Kita udah pernah live 24 jam. Cuman jam 12 malam sampai jam 5 tuh sepi. Nggak ada yang nanya. Nonton banyak tapi tidak ada yang nanya, tidak ada yang order. Nah, kita kurangin lagi. Kita lah mulai dari jam 5 sampai jam 12 misalnya. Jam 12 siang ya. Rame, oke. Nah, dari situ kita dapat kesimpulan untuk Lamonte ya. Untuk Lamonte kita ramenya di jam 5 subuh sampai di jam 8-an. Setelah itu kita agak sepi lagi, baru mulai rame lagi di jam 10 sampai jam 1. Baru sepi lagi nih, baru rame lagi dia di jam sekitaran jam 3 sampai jam 7. Baru sepi lagi, baru rame lagi di sekitaran jam 9 sampai jam 12. Gitu. Nah, kalau misalnya saran, ya aku seperti itu. Di subuh, siang, sore, sama malam. Sampai ke tengah hari ya. Ke tengah malam gitu, ke tengah pagi. Nah, ini kakak balik lagi ke
di posisi toko kakak gitu. Coba kakak lakukan. Misalnya kakak selama 3 hari kakak live di subuh. Kakak perhatikan rame atau tidak. Kalau enggak, oke ganti jamnya. Ganti jamnya jadi misalnya jam jam 8. Mulai jam 8 sampai jam 11 misalnya. Rame, pertahankan. Kalau enggak, ganti lagi. Gitu. Harus melakukan kayak gitu ya, Kak ya. Karena misalnya di tiap toko ini beda-beda gitu. Nah, cuman kalau dari pihak-pihak platform nih, dia ngasih tahu ke kita kayak, Kak, kalau misalnya mau live, jangan berbarengan sama brand-brand besar gitu. Cuman kan sekarang brand-brand besar pun 24 jam ya. Jadi nggak mungkin gitu. Cuman menurut mereka ya kalau bisa dihindari brand-brand live bersamaan brand-brand besar. Bagusnya tiap hari live atau bagusnya tiap hari sih Kak live ya. Karena kan live ini kan yang masuk tuh luas ya. Jangkauannya lebih luas daripada sosial media sebenarnya. Karena orang yang nggak tahu kita pun dia bisa masuk di live kita gitu loh. Nah, kalau kita sih makanya kenapa kita tiap hari ada live, ya karena memang bagusnya setiap hari gitu. Cuman kalau misalnya belum kuat ya, mungkin boleh dibuatnya secara berundut gitu loh, diselang-seling gitu Kak. Kak, baru mau belanja dulu. Gimana kalau belum punya toko namun rencana mau buka di rumah? Bisa gimana caranya agar biasa menarik di toko? Kakak buka tokonya langsung toko besar kah? Kalau misalnya mau buka toko besar gitu kayak ya ada standnya gitu ya, Kak. Orang bisa belanja di tempat gitu ya. Ya berarti kakak tinggal mengatur dekorasi di toko kakak atau tampilan depan ya. Sama aja, Kak. Kakak buat nih misalnya bagian depan toko kakak tuh lebih menarik gitu. Biar orang-orang dari luar, oh ngelihatnya bagus gitu ya. Bisa langsung masuk nih ke toko kakak gitu. It's okay belakangnya cuma digantung-gantung biasa, nggak apa-apa. Tapi depannya tuh menarik gitu. Membuat orang-orang tuh, ini toko apa ya? Masuk deh gitu. Kalau tanggapan dari aku seperti itu Kak Selfie gitu ya. Semoga lancar ya. Mau buka tokonya nih. Kak, kalau belanja di offline, Lamonte apa bisa? Sekalian mampir. Oh, bisa. Kita bisa kok, Kak. Kakak tinggal atur aja jadwal dengan customer service kita ya. Kakak bisa atur jadwal dengan customer service kita, gitu. Karena takutnya bentrok dengan jadwal yang jaga toko ya. Karena kan kita nggak selalu open offline ya. Karena kita kan online, melayani online. Kita hanya melayani offline kalau misalnya ada permintaan gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Erni atas tanggapan dan jawabannya. Oke nih, kita ada saran nih Kak dari Kak Mutemuts katanya, Kak next time ajarin cara iklan di Facebook ya. Katanya trafficnya juga tinggi di Facebook. Oke, sebenarnya kan kalau Lamonte nih jarang jarang di Facebook ya, nanti coba kita pelajarin, kita share-share kakak-kakak. Tuh. Selfie nih ya. Kak, tapi rumahnya tidak jauh dari jalan utamanya gimana? Jauh dari jalan utama. Kalau ini berarti ya punya sosial media Kak. Kakak kembangkan toko kakak di sosial media gitu. Terus nanti kalau misalnya toko kakak ini udah nge-branding, kakak bisa pakai iklan. Kakak taruh, kakak incer iklannya tuh terpasang di daerah lokasi kakak gitu. Jadi kakak kembangin dulu di bagian sosial media. Kakak kasih tahu kalau ini tuh yang kita jualin. Terus ini kita punya toko offline gitu ya. Kakak juga harus rajin-rajin broadcast gitu. Kakak harus rajin-rajin broadcast, ngasih tahu kita ada barang ini, kita tokonya di sini. Kakak kasih informasi kayak hari ini ada barang baru nih gitu. Boleh ya datang ke toko kita ini. Kalau yang cari produk ini boleh nih ke toko kita gitu. Gitu. Kalau Kak Enda, kalau di FB gabung di grup jualan baju anak itu biasanya cepat larisnya posting-posting di grup. Iya, betul. Kalau ini
ini pernah kita pakai cara awal-awal kita mau nge-live. Karena kita di marketplace kan belum punya traffic ya. Nah, ini cara yang kita mulai gitu. Dulu ya, pas dulu kan masih Facebook masih merajalela ya. Kalau sekarang kan dia udah mulai turun ya, karena udah banyak platform yang menyediakan live gitu. Cuman FB pun sampai sekarang masih punya tahta kepercayaan bagi customer kalau mau belanja. Gitu. Jadi boleh nih kalau misalnya kakak-kakak semua belum punya toko online, kakak bisa coba jualan di Facebook gitu. Terima kasih kembali Kak Selvi. Terima kasih kakak-kakak dan bunda-bunda atas pertanyaannya dan juga sharing nih informasinya. Nah, nih ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Iis. Cara live di Shopee gimana Kak? Oke, cara live di Shopee mungkin bakal kita kupas tuntas di seminar berikutnya ya, atau webinar berikutnya. Paling gampang kok sebenarnya Kak, kakak tinggal live aja. Kakak tinggal ke kolom live di Shopee-nya. Ada ya, namanya Shopee Live, nanti kakak tinggal buat aja. Selagi kakak udah punya toko, di Shopee-nya kakak udah punya toko nih. Yang penting kakak udah punya toko, terus kakak udah ada nomor rekening gitu ya di tokonya itu udah bisa live kok gitu. Kalau misalnya kakak nggak mau upload produk pun bisa. Jadi nanti pak masuknya kayak nota live gitu. Jadi nggak perlu posting. Jadi kakak beneran mau jualan di live gitu. Yang penting kakak udah punya toko di Shopee, bukan cuma akun belanja aja gitu kakak. Kakak ngerti. Oke, gimana nih buat kakak-kakak kira-kira ada gak yang masih bingung? Atau udah cukup nih dari pemaparan yang Kak Erni berikan, yang Kak Erni sampaikan, dan juga serta jawaban yang Kak Erni berikan. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanya-tanya di kolom chat. Kita masih kasih waktu. Ada Kak, siapa nih? Kak Endang, izin pamit Kak. Terima kasih banyak sudah sharing ilmu. Sama-sama Kak Endang, semoga ilmunya bermanfaat. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak Erni dari Kak Mimtiaz. Kak mohon mau tanya, biasanya kan reseller itu ada harga khusus. Tapi kenapa kalau kita beli produk tertentu harganya sesuai dengan yang di deskripsi? Oke, ini kita punya kalau Lamonte kita ada beberapa itu ya kak ya, ada tahapan kayak reseller, dropship, sama mitra atau distributor. Nah kakak ini ada yang gimana gitu? Kalau untuk reseller dan dropship itu memang tidak ada memiliki keuntungan yang di bagian harga ini ya. Tapi kalau misalnya kakak bergabung menjadi mitra serta distributor, itu kakak dapat potongan gitu. Nah, kalau misal kenapa kita tidak memperlakukan potongan harga kayak gini? Karena kita nggak mau yang namanya ngasih reseller harus ada minimal pembelian misalnya. Kita bisa aja kasih kayak reseller harus ngambil 3. Misalnya setiap belanja harus ngambil 3, baru dapat potongan harga. Nah, kita tidak mau seperti itu ya, karena takutnya lebih memberatkan. Jadi kita kasih pilihan kayak dropship, apa namanya dropship, reseller dropship sama mitra atau distributor. Nah, distributor ini baru mereka diwajibkan ada minimal pembelanjaan. Makanya kita kasih harganya lebih lebih murah gitu. Nah, kalau kakak mau dapat harga potongan lagi, kakak boleh join ke mitra atau distributor gitu ya. Itu bakal dapat potongan harga di luar deskripsi gitu. Lanjut lagi kak, kalau dropship apakah kertas kirimannya ditempel? Oh enggak dong, kalau misalnya kakak udah asal di note ya kak, asal kakak kasih keterangan kakak maunya dropship. Kalau kakak nggak kasih keterangan kakak mau dropship pasti ditempel gitu. Kemarin sempat mau daftar distributor kak, tapi ongkirnya mahal.
coba deh, bisa dipilih kok. Kita bisa atur gitu ya. Kakak bisa kasih misal ke request gitu ke customer service, Kak ini kemahalan, boleh nggak dicari yang lain? Kita bisa kasih opsi kayak gitu kok. Nanti dikasih pilihan-pilihan yang memang bisa gitu ya. Oke, siap. Terima kasih infonya, Kak. Sama-sama. Bisa dinegosiasikan ya ke customer service kita untuk dicarikan ekspedisi yang lebih murah dari apa yang tersedia di website gitu. Oke, sudah paling murah untuk 50 sen 80.000. Berarti kemungkinan barang-barang yang kakak pesan berat-berat ya. Tergantung pasti tergantung berat lagi Kak, gitu ya. Tapi kalau dari kita memang kita selalu mengusahakan kalau misalnya itu paling masih kita bisa cari yang lebih murah, kita pasti carikan yang lebih murah gitu Kakak. Terima kasih Kak Erni atas jawabannya. Oke, kata kami Tias, sehat selalu dan lancar terus usahanya. Izin pamit ya Kak, terima kasih seminar webnya sangat membantu. Sama-sama Kementerian. Nah, oke, sekarang berarti karena dari tadi udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dan juga informasi yang disampaikan Kak Eri, kayaknya hari ini udah cukup ya, udah cukup buat menjawab pertanyaan dari kakak-kakak dan bunda-bunda. Nah, webinar selanjutnya nih di hari Sabtu minggu depan berarti kita bakal ngupas tuntas lagi tentang jualan di Shopee ini Kak. Gimana nih caranya untuk meningkatkan penjualan. Nah, jadi kakak-kakak bisa banget join lagi di webinar minggu depan. Serta kakak-kakak kalau ada saran untuk webinar-webinar selanjutnya bisa disampaikan di grup WhatsApp. Ada chat dari Kak Ainur nih. Saran cara jualan di TikTok Kak, saya baru gabung. Wah, Kak Ainur ketinggalan nih Kak. Kalau TikTok kita udah bahas dari minggu-minggu yang lalu. Minggu ini kita mulai buat bahas gimana cara berjualan di Shopee. Paling bisa baca-baca materi sebelumnya kali ini kakaknya. Boleh Kak, nanti untuk materi di-share ya Kak di grup WhatsApp. Atau enggak langsung chat admin Kak. Kalau misalnya Kakak juga baru join grup WhatsApp dan belum ada ininya materinya. Di WhatsApp ya Kak, di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp share session bisa coba dicek dulu. Kalau materinya ada, boleh langsung di-download aja, dibaca-baca. Kalau misalnya materinya nggak ada, kakak bisa langsung chat adminnya untuk materi yang kakak terlewatkan. Kita sekarang masuk ke sesi penutup nih Kak. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Erni yang telah memberikan materi dan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda untuk memulai berjualan di Shopee. Nah, aku mau sampaikan kepada kakak-kakak sama bunda-bunda berhati-hati untuk adanya penipuan jika ada yang meminta dashboard Shopee dan lain-lain. Boleh langsung di blok aja. Untuk informasi juga kakak dan bunda-bunda bisa
hubungi nomor CS yang sudah disediakan atau tanya ke admin untuk memastikan. Soalnya aku boleh tambahin ya. Ya, Soalnya ini boleh. kan penipunya tuh mengatasnamakan Shopee Lamonte ya. Jujur aku juga ngeliatnya kayak gatel gitu ya, gemes gitu sama mereka. Aku minta buat kakak-kakak semua, ini aku sampai merinding nih ya. Eh, buat kakak-kakak semua, kita tidak pernah yang namanya minta informasi apapun mengenai akun-akun kakak. Dan kita juga tidak ada yang layanan yang namanya pembuatan akun ya gitu. Jadi hati-hati kakak kalau misalnya ada yang nawarin, mau nggak aku buatin akunnya gitu. Jangan mau ya, karena tidak ada layanan seperti itu kak. Yang bisa bikin toko adalah yang punya toko, karena kakak harus foto foto scan muka kakak sendiri gitu loh. Jadi hati-hati lagi ya. Kemarin aku baca di grup banyak yang kena tipu, caranya seperti itu ya, mau ditawarin buka toko itu tuh nggak ada ya Kak. Jadi hati-hati lagi, lebih bijak lagi dalam memberikan informasi ke orang yang baru dikenal gitu ya. Mungkin itu sih tambahan dari aku ya, buat kakak-kakaknya semua biar lebih berhati-hati lagi. Ya, jadi kakak-kakak dan bunda-bunda hati-hati, atau mungkin kerabatnya ada juga yang baru mau join dan ternyata informasinya disampaikan sama orang yang salah, bisa banget dicek dulu untuk kebenarannya untuk akun Shopee-nya. Nah, kakak-kakak, bunda-bunda, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kalau begitu, saya selaku moderator dalam acara ini ingin berterima kasih banyak kepada kakak-kakak dan bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara webinar pada hari ini. Semoga kakak-kakak dan bunda-bunda bisa join lagi di webinar minggu depan. Dan juga terima kasih Kak Erni atas materinya dan waktunya, udah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ya, dan juga semoga materi yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk berjualan di Shopee menggunakan metode-metode yang tepat, sehingga value tokonya naik dan juga penjualannya naik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.